Baik, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi saya update YouTube untuk minggu ini. Jadi minggu ini ada pertanyaan lucu ke saya. Jadi ini terkait dengan gap pada chart ya. Jadi kita tahu gap itu seperti apa. Nah, ini cukup menggelitik saya untuk menjelaskan via YouTube. Jadi hari ini saya mau bahas terkait market psikologi dan mitosnya terkait gap. Nah, jadi kita tahu ada beberapa komen di luar terkait dengan gap. Apa sih? Nah, jadi suka ada yang komen jika ada gap maka harga akan kembali untuk mengisi gap itu. Ini kayak mitos ya sebenarnya ya, cuman seringkali terbukti. Seringkali terbukti. Jadi saya coba menjelaskan gap ini dari sisi psikologinya, psikologi market. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yuk kita mulai ya untuk informasinya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu gap itu apa sih sebenarnya. Ini saya ambil dari belajartrading.co.id. Ada di sini. Menurut menurut website ini, gap bisa diartikan celah. Jadi itu adalah fenomena trading yang nampak di chart kita ketika ada ruang kosong. Jadi harga closing dengan harga opening candle berikutnya itu ada jarak ya seperti ini. Ini menurut belajartrading.co.id. Nah, saya coba lanjut. Menurut Investopedia ini website luar, jadi jadi pakai bahasa Inggris ya. Ini diupdate oleh James Chan. Ini saya belum minta izin sama dia untuk pakai punya dia, tapi saya rasa nggak apa-apa deh. Selama saya masih tampilkan ini. Jadi menurut dia gap itu adalah area putus di dalam chart security. Ini sekuritas ya. Biasa dia ngomongin dalam bentuk saham atau stok. Itu dimana harganya entah naik entah turun dari hari sebelumnya. Jadi pengertian dia sama. Ada gap antara closing price dengan opening price dari satu candle ke candle berikutnya. Gap sendiri itu sering terjadi. Dia common saat terjadi news. Itu banyak disebabkan oleh fundamental menurut James Chen. Itu eh, dia biasanya untuk market tipe kali close. Ini jadi jadi kalau trading stok di luar, misalkan kalian trading saham Apple atau misalkan Nikon atau misalkan stok luar ya Apple banyak ya sebenarnya ya, saya nggak trading di Dow Jones soalnya. Ini biasanya terjadi gap antara closing hari sebelumnya sama sesudahnya. Itu terjadi juga di kita di Indo, itu sering banget terjadi. Nah, tapi dia kasih beberapa note. Itu yang pertama key takeaway-nya bahwa gap adalah space ruang kosong dalam price chart. Itu dia punya 4 tipe gaps: common gap, breakaway, runaway gap, dan exhaustion. Ini mereka punya target sendiri-sendiri bagi para trader yang percaya dengan gaps ini. Nah, satu note yang perlu dicatat adalah ini saya sampai kotakin merah ya. Gap itu mudah untuk dilihat, tapi untuk menentukan jenis gapnya itu sangat susah. Ini tolong di take note bahwa gap itu sangat mudah dilihat. Benar, kita melihat gap itu begitu opening price itu sangat mudah dilihat gap itu. Tapi tipe yang mana itu nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, menurut James Chen itu gap ini terjadi saat terjadi news atau event yang menyebabkan banyaknya buyer atau seller yang masuk ke dalam suatu saham. Nah, itu menyebabkan bahwa ada perubahan price openingnya itu signifikan naik atau signifikan turun. Nah, tergantung jenis gapnya itu bisa mengindikasikan permulaan dari new trend atau reversal. Nah, jadi kurang lebih pengertiannya sama dari Investopedia. Saya coba lanjut lagi dari investing.com. Ini website umum ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi gaps itu adalah celah kosong.
Gaps itu adalah celah kosong dalam chart yang timbul akibat adanya lonjakan harga yang terjadi karena tidak adanya transaksi pada level harga tersebut. Nah, lonjakan harga ini bisa naik bisa turun. Kalau naik namanya gap up, kalau turun namanya gap down. Semua juga tahu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa gap up terjadi lonjakan pada harga pembukaan sesi berikutnya, terjadi kesenjangan pada harga tertinggi. Ini bahasa dia agak susah, jadi kalau gap up berarti dia naik ke atas. Nah, ini contoh gap up. Nah, jadi dari closing price di sini dia gap up ke atas. Nah, kalau gap down itu kebalikannya dari gap up ya, berarti break break ke bawah seperti ini. Nah, jadi saya sengaja ambil 3 website utama. Yang pertama belajartrading.co.id, ini benar-benar Indo yang bikin. Nah, jadi menurut dia adalah gap itu telah kosong. Saya juga ambil dari Investopedia, ini website asing ya, website luar. Dia juga bilang itu adalah terjadi telah kosong juga sebenarnya. Jadi ada bahasa dia apa sih? Discontinuity. Jadi discontinuity ini maksudnya harganya nggak lanjut ya. Jadi biasa kan kalau harga kan bertahap naiknya. Kalau ini dia nggak lanjut tapi lompat. Seperti itu. Nah, jadi menurut investing.com ini website yang di tengah-tengah. Jadi ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Jadi dia juga bahasa Indonesia telah kosong. Jadi gap itu kita asumsikan bahwa di seluruh dunia dia pakai prinsip yang sama. Itu adalah telah kosong antar candle. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kenapa terjadi gaps? Ini saya ambil dari 3 website tersebut. Nah, jadi saya pakai yang bahasa Indonesia dulu deh, yang ini agak susah jelasinnya. Nah, kenapa sih harga bisa lompat membentuk telah kosong atau gap ini? Nah, gap ini timbul karena terdapat order beli atau jual dalam jumlah besar di saat di luar waktu perdagangan normal. Nah, selain itu gap juga bisa terjadi karena faktor likuiditas yang kecil. Ya, itu ada penjelasan mengenai fundamentalnya. Nah, selain itu juga, formasi celah yang mengarah ke atas itu mencerminkan pasar yang kuat. Jadi ketika dia gap up, itu mencerminkan pasar yang kuat. Sedangkan kalau dia gap down, itu mencerminkan pasar yang melemah. Nah, ini sama nih. Saya lanjut lagi, untuk gaps terbentuk karena ada sentimen ekstrim di pasar, sehingga pihak yang bullish atau bearish terhadap suatu pasangan mata uang seketika mendominasi pasar. Dalam arti kata, tiba-tiba buyernya banyak, tiba-tiba sellernya banyak, sehingga harganya lompat. Nah, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, ini sebenarnya gap occur because of underlying fundamental or technical factor. Nah, jadi gaps terjadi karena adanya faktor fundamental atau technical. Tapi sini lebih banyak ngebahas tentang fundamentalnya ya. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi gaps itu kenapa bisa terjadi? Lebih banyak asumsi dari luar itu terjadi karena adanya order beli atau jual dalam jumlah besar dan juga ada faktor likuiditas. Nah, ini sama walaupun kalimatnya beda-beda, kalian bisa tarik satu garis yang sama. Ini disebabkan oleh order beli dan jual dalam jumlah besar. Seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Tadi di Investopedia sempat disebut 4 jenis gap: common gaps, breakaway gaps, runaway gap, dan exhaustion gap. Nah, ini saya coba lihat dari view masing-masing ya. Nah, common gap itu sering kita jumpai, gap yang langsung ditutup kemudian. Mungkin ini sebabnya ada muncul mitos bahwa gap akan ditutup. Nah, common gaps itu biasa muncul, selalu muncul. Jadi ketika harga mengalami pergerakan dalam range tertentu dan ketemu satu resisten, dia tiba-tiba lompat, kemudian turun lagi, itu sering terjadi. Atau karena likuiditas, saat volumenya kecil, dia bisa terjadi common gaps. Di sini ada satu note, common gap sering terjadi dan paling sering muncul. Dia tidak punya dampak signifikan terhadap pergerakan harga, tidak didukung oleh gejolak volume yang signifikan. Nah, dan umumnya gap ini akan tertutup dalam waktu yang relatif cepat. Ini common gaps. Dalam arti kata, gaps yang terjadi lonjakan pembeli, lonjakan penjual itu tidak didukung oleh fundamental yang ada. Itu kita bisa lihat pada volumenya. Tapi kalau di forex, itu sangat susah dilihat ya volumenya ya, karena nggak ada yang bisa mewakili volume forex. Oke, saya lanjut lagi. Untuk breakaway gaps, ini
biasanya terjadi pada area yang tertahan. Nah, jadi jika harga bergerak dalam range tertentu dalam beberapa periode, ini biasanya kalau harga bergerak dalam range tertentu, maksudnya bahwa dia membentuk support resistance nih. Jadi setelah ketahan berapa lama, titik itu jadi titik breakout. Nah, jadi kalian mesti lihat dalam chart kalian, kalau harganya mulai terjadi compression, tiba-tiba dia lompat ke atas, nah itu breakaway gap sebenarnya. Nah, ini ada beberapa bahasan lagi. Breakaway gap merupakan gap favorit para trader yang membeli saham. Ingat ya, membeli saham. Jadi, ini banyakkan gap itu dipakai oleh pemain saham. Nah, nanti saya jelasin kenapa pemain saham yang banyak pakai. Nah, ketika breakout disertai dengan gap ini, biasanya harga akan terbang. Nah, gap ini biasanya diawasi sebagai sinyal bullish atau bearish. Nah, seperti itu. Jadi, breakaway gap ini gap yang ditahan oleh support resistance tiba-tiba lompat. Nah, kalau runaway gap itu sebenarnya sangat jelas terlihat ya. Jadi, nah runaway gap menggambarkan dengan sangat jelas bahwa telah terjadi besarnya tekanan. Berarti dia ditekan dalam chart kita bisa lihat dia bentuknya compression juga. Beda ya sama breakaway ya. Breakaway itu dia compression tapi dalam bentuk support resistance. Berarti ingat kalau dia ditahan support resistance, garis support, garis resistance, berarti dia bentuknya kotak. Oke, jadi ada harga penahan di bawah, ada harga penahan di atas. Tapi kalau runaway gap itu dia bilang telah terjadi besarnya tekanan. Kalau tekan dia compression bentuknya. Nah, kalau dia compression, kalian tahulah ada falling wedge, ada rising wedge, banyak jenis compression. Nah, suatu pernyataan dari seorang trader bahwa runaway gaps adalah sebuah ukuran untuk memutuskan seberapa lama tren akan berhenti. Nah, jadi teori ini bilang ada ukuran gaps ini adalah setengah dari pergerakannya. Jadi ini basicnya dari pattern rising wedge dan falling wedge sebenarnya. Jadi dibilang bahwa kalau dia breakout, kalau dia runaway gaps, kalau lepas dari compression itu bisa targetin TP-nya setengah dari gaps itu. Nah, jadi basicnya dari sini. Nah, runaway gap sendiri ini muncul di tengah-tengah tren yang sedang berlangsung, uptrend atau downtrend. Nah, pertanda ini dia salah ketik nih, double ketik. Arah tren akan terus berlanjut. Volume pada runaway gap idealnya harus meningkat secara signifikan. Nah, ini jadi ketika di titik dia mau keluar dari compression itu, dia harus meningkat volumenya. Ya, kita nggak pernah lihat volumenya sih sebenarnya. Nah, untuk exhaustion gap itu saya ambil dari sini dulu ya. Exhaustion gap itu gap yang menunjukkan tanda kelelahan setelah terjadi rally panjang atau mendekati klimaks dari sebuah pergerakan. Gap ini menunjukkan minat pasar udah berkurang. Seperti itu. Ini penjelasan-penjelasan di baliknya. Jadi ada 4 jenis gaps: common gaps, breakaway gaps, runaway gaps, sama exhaustion gap. Nah, ini basic-basic dasarnya. Sebenarnya nanti dari sini jadi suatu teori lagi di luar untuk jenis-jenis TP, jenis-jenis pattern seperti itu. Tapi saya nggak bahas ke sana. Saya mau bahas gapsnya aja. Nah, ini contoh-contoh gapsnya ya. Maaf agak kecil karena saya ambil dari website yang Indo tadi. Gambarnya kurang bagus memang. Tapi oke lah, ini gambar dari Ellen May. Nah, ini adalah jenis common gaps. Ini untuk IDX ya, Jakarta. Ini dia pakai Yahoo Finance. Nah, di sini ada Ellen May-nya. Jadi common gap ketika dia breakout, ketika dia terjadi gap di sini, dia langsung tutup. Ini common gaps sebenarnya. Kalau breakaway gap seperti ini. Jadi breakaway gap dia ketika terjadi bentuk gap, lihat closing di sini, kemudian dia lompat ke atas dan langsung ke atas lagi. Seperti itu. Ini breakaway gap. Nah, ini kalau terjadi breakaway gap biasanya baliknya lama banget. Oke, saya lanjut lagi untuk maaf, ini gambar seharusnya di next chart, nggak apa-apa. Nah, untuk runaway gap seperti ini posisinya. Runaway gap jadi ketika closing di sini, kemudian dia langsung lari ke bawah dan lari terus. Seperti itu. Nah, kalau exhaustion gap seperti ini kondisinya. Dia udah rally ke atas. Nah, kemudian terjadi gap di sini, kemudian langsung jatuh. Ini exhaustion.
Nah, exhaustion itu biasa reversal ya. Nah, baik. Satu hal yang saya note di sini adalah runaway gap sama breakaway gap itu bedanya di mana? Ya, itu yang jadi problem. Saya balik lagi ke breakaway gap. Nah, breakaway gap juga setelah dia terbentuk gap, dia langsung lari kan. Nah, kalau untuk yang runaway gap terjadi gap, dia lari juga kan. Itu yang kadang-kadang bikin orang bingung sebenarnya. Nah, ini contohnya sebenarnya. Ini contohnya saya coba gabungin. Nah, di sini disebut runaway gap. Ini bukan dari saya ya, bukan cat saya. Ini dari website mereka. Dari 3 website itu, di sini mereka bilang ini runaway gap, tapi harganya turun. Kemudian di sini ada breakaway gap. Nah, breakaway gap di sini runaway gap lagi, di sini exhaustion gap. Ini yang cukup bingung sebenarnya karena nggak mewakili apa-apa sebenarnya gambar ini. Ini yang kita mesti teliti kalau ngebaca suatu materi, suatu jurnal dari web. Ini apa yang bisa ditarik kesimpulan dari gambar ini. Ini cukup banyak loh gambarnya di googling. Kalian bisa cek di Google. Ketik aja gap, cari bentuk image-nya, ini pasti muncul. Nah, banyak yang pakai ini. Tapi saya nggak tahu gimana cara bacanya ini. Karena ini dalam bentuk mungkin ini daily ya. Kita nggak bisa lihat detail dalamnya. Seperti itu. Jadi mesti hati-hati ketika membaca sebuah website. Nah, apa sih sebenarnya terjadi pada gaps itu? Ini saya coba ambil satu studi kasus untuk saham BBNI. Ini terjadi di tanggal 18 ya. 18 Agustus di sini ini pas closingnya. Kemudian ketika opening tanggal 19 dia lompat. Nah, ini termasuk gaps. Ini common gaps sebenarnya. Jadi ada gap di area ini. Jadi dari closing ke open itu ada gap. Nah, apa sih yang terjadi pada gaps ini? Nah, kita bisa lihat secara detail lagi sebenarnya kalau saham di Indo ya, karena cukup baiknya adalah kita punya data transaksi. Ini RG ini apa ya? Saya lupa deh kode RG ini, tapi nggak apa-apa, nggak penting. Ini data transaksi ketika pre-opening market. Jadi sebelum market buka itu selalu ada satu sesi yang namanya pre-opening, di mana kita bisa melakukan jual beli, bisa melakukan transaksi terhadap saham tersebut sebelum market buka, makanya disebut pre-opening. Nah, kita bisa lihat bahwa ada transaksi jual beli di sini yang kalau pre-opening berarti tidak terlihat pada candle ya. Jadi teman-teman udah tahu nih bahwa terjadinya transaksi ini liquidity-nya sudah ada nih pada saat pre-opening market. Jadi kita bisa lihat dari 853 ini ada yang melakukan buy di sini, ada yang sell di sini, buy, sell. Lihat harganya. Harganya lompatnya jauh kan? Dari price 5.200 tiba-tiba 5.800, kemudian ada yang turun lagi ke 525, ke 560. Nah, seperti itu. Jadi ketika pre-opening ini liquidity-nya ini frekuensi transaksinya sangat tinggi dan pergerakan harganya sangat banyak. Lihat, di sini udah nyampe 6.600 nih di 854. Nah, untuk low-nya itu kita bisa lihat di 51 di sini 5175, kemudian ada ya kayak 5175 paling rendah ya. Nah, coba kalian bayangkan dalam waktu cuman 15 menit ya, 8.45 sampai jam 9 itu ada yang open di 6, ada yang sell di 6.000 dibeli juga, ada yang beli di berapa tadi 5175 dibeli juga, dijual juga, seperti itu. Jadi ini tidak muncul di candle, tapi transaksi ini terjadi sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat dari 6.000 ke 5.100 itu 20% lebih loh. Itu hampir 20%. Kurang deh, mungkin sekitar 17%-an. Bayangkan aja dari 6.000 ke 5.000. Itu seperenamnya itu. Bahkan ARB aja 7%. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya kembali ke sini. Dari transaksi tadi, itu di sini ada transaksi yang tidak terikot nih. Tidak terikot sama candle. Kalian bayangkan, 6.000 ke 5.000, 5.000 ke 6.000 range-nya tadi itu hampir seperenam. Seperenam itu kurang lebihnya, bentar saya itu 16%. Itu tidak diizinkan oleh BI, tidak diizinkan oleh OJK, maaf. Nah, jadi kan ARB 7%, jadi kalau pergerakan kalian sampai 16% itu luar biasa loh sebenarnya. Nah, jadi
cukup aneh, bisa terjadi. Di sini kan level 5425 dia turun ke bawah, naik ke atas sampai 6.000, turun ke bawah sampai 5.000, itu wow, itu 8%-an ke atas, 8% ke bawah itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tidak terrecord? Ini yang jadi pertanyaannya. Karena ada pre-opening sesi, juga ada aturan yang ada ya. Nah, jadi pre-opening session ini saya ambil dari OK Finance terkait dengan mekanisme pre-opening dan pre-closing. Ini berita lama sebenarnya, tapi masih berlaku. Mungkin sekarang ada perubahan timing ini, saya udah nggak ngikutin untuk saham Indo. Saya lebih ke investment kalau saham. Nah, untuk perdagangan di pasar reguler, BI menyiapkan waktu tambahan dari waktu normal. Ini disebut pre-opening session dan pre-closing session. Nah, post-close trading session. Nah, itu sudah ditentukan waktunya untuk kapan kita trader bisa lakukan input buy, input sell yang tidak muncul di awal dan tidak muncul di akhir datanya. Nah, jadi ini sistem menentukan pertemuan harga terbaik untuk semua order yang masuk pada saat sesi pre-opening dan sesi post closing ya. Nah, tapi untuk saham di Indo yang muncul hanya untuk LQ45. Nah, di sini di note ya, semua saham yang transaksinya terlaksana akan muncul di layar trade dan atau order match. Berarti dia nggak muncul di bid dan offer. Jadi dia nggak muncul di antrian, tapi langsung match saja tiba-tiba. Seperti itu. Jadi itu satu kata kunci yang penting, bahwa dia langsung match. Dia tidak ngantri, dia langsung match. Berarti yang kita lihat adalah finalnya. Seperti itu. Nah, oke, sampai sini kelar. Nah, bagaimana dengan forex? Kalau saham kan ada pre-opening, ada post closing session ya. Kalau di forex bagaimana? Forex terkenal dengan kata-kata saktinya 24 jam. Nah, jadi ini saya ambil dari Sabrina Jiang dari Investopedia. Nah, dia coba membagi untuk sesi-sesi di forex bahwa ada Asia session, ada Eropa session, ada Amerika session seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini di 4 timing ini kalau dibilang bahwa oke, saya mundur dulu ke sini ya, karena ini awalnya opening Asia. Kalau opening Asia ini, opening Asia biasanya menyebabkan gap. Biasanya ada gap di opening Asia. Kalau gold itu jam 6 pagi ya, jam 6 pagi itu kalian lihat deh, itu dia punya chart yang 1 menitnya pasti ada sedikit gap. Nah, ini opening Asia. Terus di sini saya note juga bahwa untuk sesi Asia ketika closing dan ini sesi Eropanya juga buka, ini terjadi penumpukan order. Sama seperti ketika Eropa masih jalan, orang Amerika masuk. Nah, di sini juga bisa terjadi transaksi order yang sangat cepat. Kenapa? Ya, mereka baru masuk. Sesi Amerika baru masuk, mereka mau taking position, jadi mereka pasti put posisi buy atau sell di situ. Jadi transaksinya sangat banyak. Nah, di sini juga terjadi penumpukan juga. Kenapa saya bilang di sini jadi penumpukan? Ada 3 tipe trader. Trader yang masuk di awal, trader yang masuk di tengah-tengah trading, ada trader yang masuk di akhir trading. Nah, jadi kalau trading di awal, jadi trader yang masuk di awal biasanya dia udah tahu dalam hari itu dia akan bergerak kemana. Kalau yang trading tengah-tengah ini biasanya para para indikator trader atau scalper. Nah, di akhir biasanya ini kembali lagi ke trader yang bisa membaca arah market untuk hari berikutnya ya. Jadi mereka pasang posisi dulu, mereka sudah tahu, oh ini market akan naik, besok akan naik atau besok akan turun, seperti itu. Nah, di 4 titik ini sebenarnya terjadi penumpukan order. Nah, maaf, di 3 titik ini terjadi penumpukan order. Kalau di opening Asia, ini biasanya para trader yang langsung masuk secara bersamaan. Dia dapat menyebabkan gap. Nah, kenapa sih mereka dapat menyebabkan gap? Kembali lagi, kita bisa lihat bahwa semuanya itu tentang liquidity. Jadi banyak banyak pemain yang bertumpuk. Jadi ketika terjadi pertumpukan para trader, itu akan menyebabkan liquidity-nya, transaksinya semakin cepat. Ketika dia terjadi semakin cepat, seperti tadi yang saya bilang ya, kita cuma dapat finalnya. Nah,
transaksi trading itu hitungannya sepermilisecond ya. Jadi ketika jadi transaksi sangat banyak, dia proses sangat banyak, di detik berikutnya kita cuma lihat finalnya doang dan tiba-tiba itu terjadi lompatan. Seperti apa sih? Nah, ini seperti ini. Saya kembali ke saham BBNI. Jadi ketika closing di sini terjadi fast transaction. Jadi transaksi yang sangat banyak ketika semua mau masuk, semua mau beli, semua mau jual. Di sini terjadi transaksi. Tapi kita nggak tahu transaksinya bergeraknya seperti apa. Tadi saya bilang ya, dari 5.000 ke 6.000 itu 16% loh. OJK aja cuma ngizinin 7% untuk ARB. Nah, ini transaksi yang tidak tercatat sebenarnya, tapi terjadi. Nah, tapi pada akhirnya kita cuma bisa lihat end final dari transaksi tersebut. Jadi transaksinya udah terjadi naik turun naik turun naik turun, kita cuma bisa lihat akhirnya doang. Nah, jadi gap ini apa sih? Gap ini sebenarnya candle yang tidak terlihat. Kalau dibilang seperti ini. Nah, jadi kalau dari sini dia kan gap down ke bawah ya. Ini sebenarnya ada satu candle yang tidak terlihat yang mewakili gap itu. Jadi kalau kalian ngelihat gap, kalian bayangin aja bahwa ada satu candle bayangan yang menutup gap tersebut. Nah, jadi ini market psikologi dari gap itu. Jadi mitosnya benar apa salah, dia akan nutup atau enggak, itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Tapi background di balik terjadinya gap adalah seperti ini. Nah, jadi gap itu bukan benar-benar kosong, tapi ada satu candle setan yang mewakili gap itu. Kalian harus melihat, oh oke, anggap aja itu Marubozu, candle bullish atau candle bearish yang sangat kuat seperti itu. Oke, jadi seperti ini untuk explain saya terkait gap. Next time saya coba bahas materi lain. Silakan kalau ada yang mau dibahas, yang mau dilihat market psikologinya, yang mau dilihat apa sih yang terjadi di belakang hal tersebut, silakan komen atau email saya. Nanti saya akan coba balas. Terima kasih.